Selamat sore, nama saya Kristiani Sitorus. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 64201494. Saya di sini akan mempresentasikan hasil riset dari kami. Yang pertama ialah profil perusahaan. Asal sepatu Vans. Vans merupakan salah satu perusahaan fashion sepatu yang telah berdiri sejak tahun 1966. Dan sepatu Vans cukup terkenal dengan perlengkapan sepatu olahraga ekstrimnya seperti BMX, skateboard, dan lain-lainnya. Pada masa ini, sepatu Vans menerima banyak sekali respon baik dari masyarakat. Karena pada zamannya, pada zaman itu, sepatu streetwear sangatlah digemari atau sangat dicari-cari atau sangat diminati. Setelah masa kegemilangnya, pada tahun 2017, sepatu Vans atau PT Gagan Indonesia menerima bahwa telah diresmikannya PT Gagan Indonesia pilot atau bangkrut. Atau lebih jelasnya pada tanggal 1 Juni 2017. PT Gagan Indonesia dinyatakan pilot atau bangkrut dikarenakan gagal berdamai dengan krediturnya perihal penandatanganan penundaan kewajiban pembayaran pajak utang atau PKPU. Setelah beberapa lama menghilang dari pasar Indonesia, sekitar 3 bulan atau 4 bulan, sepatu Vans kembali lagi ke pasar Indonesia pada tanggal 21 September 2017. Sepatu Vans kembali ke pasar Indonesia dengan distributor diambil alih oleh DOP atau Depper dan dioperasikan oleh PT Navi Retail Indonesia. Dalam kembalinya sepatu Vans di pasar Indonesia, distributor mengadakan inovasi-inovasi baru untuk menarik kembali konsumen agar tertarik kembali untuk membeli sepatu Vans Indonesia yang baru saja dibangun kembali. PT Navi Retail Indonesia mengadakan kolaborasi dengan desainer terkenal. Setelah kembalinya sepatu Vans di pasar Indonesia pada tanggal 21 September 2017, sepatu Vans kembali ke pasar Indonesia dengan distributor diambil alihnya oleh DOP dan Depper dan dioperasikan oleh PT Navi Retail Indonesia. Dengan kembalinya sepatu Vans oleh DOP dan Depper, 4 butik DOP dan Depper yang tersebar di 4 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya secara bertahap meluncurkan koleksi dari Vans sneaker premium tersebut mulai September 2017 ini. Ada 3 desain unggulan dari Vault by Vans yang menjadi sorotan pecinta streetwear, yaitu adanya Vault by Vans OG, Vault by Vans Elix, Vault by Vans X Takahashi. Tidak hanya itu saja, Vans juga membuat ide untuk berkolaborasi dengan perancang baju terkenal di New York, yaitu Matthew William, perancang baju Elings. Dalam merancang sepatu jenis baru Vans yang dirancang oleh Matthew William ini, ia membuat inovasi agar sepatu Vans dapat ditekuk ke dalam, agar memudahkan para penggunanya untuk saat beraktivitas atau berolahraga seperti BMX, skateboard, dan lain-lainnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Divaris Desa Fitri, NIM saya 64201521, saya dari kelas 64337. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perceived Quality. Perceived Quality adalah hasil evaluasi sebuah produk maupun layanan. Sehingga pemahaman Perceived Quality tidak bisa dipisahkan dengan kualitas itu sendiri. Persepsi kualitas atau Perceived Quality terhadap suatu merek sangatlah penting. Karena adanya persepsi kualitas tinggi menurut pelanggan, maka produk pun menjadi prioritas utama pelanggan dibanding berbagai produk serupa dalam menentukan keputusan. Kesan pada produk biasanya akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau layanan jasa. Jika kesan produk tersebut baik, maka biasanya konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Atau bahkan dia akan merekomendasikan produk yang dia coba ke lingkungannya atau kerabatnya. Dan sebaliknya, jika kesan produk tersebut tidak baik, maka biasanya konsumen cenderung tidak akan membeli produk tersebut lagi.
atau bahkan dia akan memberitahu ketidakpuasannya tersebut kepada teman kerabatnya atau lingkungan sekitarnya. Di dalam riset ini, kelompok 3 grup 1 ini memilih metode penelitiannya yaitu kuesioner. Di dalam kuesioner ini terdapat responden laki-laki dan perempuan dan bermacam usianya. Ada yang dari usia 18-20 tahun dan 20 tahun sampai 25 tahun. Di dalam hasil penelitian kuesioner ini terdapat responden laki-laki 30% dan responden perempuannya 70%. Dalam presentasi 30% laki-laki, dapat 9 orang responden laki-laki. Dan dalam presentasi 70% perempuan, terdapat 21 responden perempuan. Terdapat 30 orang di dalam hasil penelitian kuesioner ini. Di dalam hasil penelitian kuesioner, di usia 18-20 tahun terdapat 80%. Dan di usia 20-25 tahun terdapat 20%. Di usia 18-20 tahun terdapat 24 responden, dan di usia 20-25 tahun terdapat 6 responden. Total respondennya 30 orang, dan hasil presentasinya 100%. Di dalam penelitian dalam metode kuesioner ini, terdapat 25 pernyataan, dan memiliki 2 opsi yaitu iya atau tidak. Di dalam opsi iya dari keseluruhan 25 pernyataan ini terdapat hasil 683 yang menjawab iya dan terdapat 67 jawaban tidak dari 25 pernyataan tersebut. Peran perceived quality dalam suatu merek sangatlah penting dikarenakan suatu persepsi pelanggan sangatlah mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian. Beragam merek, maka beragam juga kualitas merek tersebut. Maka dari itu, dari banyaknya merek dan kualitas, maka terjadilah persaingan antar merek dalam mengatur persepsi pelanggan terhadap suatu merek. Persepsi kualitas ini tentunya akan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek tertentu. Jika penilaian kualitas suatu produk dikategorikan baik, maka loyalitas merek akan semakin tinggi. Sedangkan jika persepsi kualitas masih belum sesuai, kemungkinan loyalitas konsumen tidak terlalu tinggi, sehingga konsumen dapat mempertimbangkan untuk menggunakan merek sebagai pembanding. Selanjutnya, manfaat perceived quality. 1. Mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kualitas memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu syarat seorang konsumen dalam membeli sebuah produk. Kesan kualitas yang baik terhadap sebuah merek produk akan memperbesar kemungkinan pembelian terhadap merek tersebut. Alasan untuk membeli. Kesan kualitas terkait dengan keputusan pembelian, maka kesan kualitas perlu mengefektifkan semua elemen program pemasaran. Apabila kesan kualitas tinggi, kemungkinan besar periklanan dan promosi yang dilakukan akan efektif. Meningkatkan penjualan. Persepsi kualitas juga membutuhkan proses pembedaan merek di mata konsumen. Harga optimum. Keuntungan kesan kualitas memberikan pilihan-pilihan dalam menetapkan harga optimum atau price premium kepada seorang calon pembeli. Harga optimum bisa meningkatkan laba dan memberikan sumber daya reinvestasi pada merek tersebut. Berbagai sumber daya bisa digunakan dalam membangun merek, seperti menguatkan kesadaran atau asosiasi atau segala aktivitas litbang untuk meningkatkan mutu produk. Meningkatkan minat saluran distributor. Perceived quality atau kesan kualitas juga mempunyai arti penting bagi para pengecer, distributor atau berbagai pos saluran lainnya. Karena itu, perceived quality membantu dalam mendapatkan distribusi. Saluran distributor termotivasi untuk menyalurkan merek-merek yang sangat diminati para pelanggan. Memiliki konsumen atau pelanggan tetap. Perluasan merek perceived quality. Kesan kualitas bisa dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek tertentu untuk masuk ke kategori produk baru.
Sebuah merek yang kuat dalam hal kesan kualitas akan dapat memperluas produk lebih jauh. Diferensiasi konsumen ingin memilih aspek tertentu sebagai keunikan dan kelebihan produk. Aspek yang memiliki perceived quality yang tinggi akan dipilih konsumen. Saya Tiara Salsabila, NIM 642000852. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perceived quality. Faktor yang mempengaruhi perceived quality ada 4. Yang pertama harga, kualitas produk, pelayanan, dan yang terakhir kenyamanan dan kemudahan suatu merek dapat digunakan. Yang pertama ini harga. Harga dari layanan yang dapat berpengaruh sangat besar terhadap persepsi pelanggan terhadap kualitas, kepuasan, dan nilai. Karena jasa bersifat tidak nyata dan kadang-kadang sangat sulit untuk dinilai sebelum terjadinya transaksi layanan. Harga itu kadang-kadang tergantung dari surrogate indikator yang mempengaruhi persepsi dan harapan terhadap kualitas. Harga adalah persepsi konsumen atas suatu nilai yang hendak dikorbankan sebagai pengganti atas suatu manfaat yang diterima konsumen. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk ini merupakan kemampuan dari produk untuk menjalankan fungsinya mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya. Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan, maka diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah diterapkan, sehingga konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, pelayanan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Pada umumnya, pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Dengan kualitas pelayanan yang baik yang ditawarkan oleh sepatu Vans yang mempengaruhi loyalitas konsumen pada merek tersebut. Dan yang keempat, kenyamanan dan kemudahan suatu merek dapat digunakan. Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan sepatu Vans dalam situasi yang penuh tekanan dan permintaan terhadap pasar yang menuntut akan adanya kemudahan, pihak perusahaan dituntut untuk menyediakan produk yang nyaman dan mudah untuk didapatkan. Saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan. Sebelum mencari nilai perceived quality merek, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. HO adalah kemungkinan jawabannya adalah sama untuk semua variabel atau asosiasi. HA adalah kemungkinan jawabannya adalah berbeda untuk semua variabel atau asosiasi. Itulah merupakan hasil jawaban responden terhadap pernyataan perceived quality dengan menggunakan Google Form. Saya Zila Abida, NIM 642000479 akan mempresentasikan tentang indikator perceived quality. Yang pertama, kinerja. Kinerja melibatkan berbagai karakteristik operasional utama dari produk. Kinerja merupakan karakteristik operasi dan produk inti atau core product yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua, bagian-bagian tambahan dari produk atau features. Merupakan elemen sekunder dari produk, yaitu sebagai tambahan untuk menjadi pembeda yang menonjol ketika dua macam produk tampak sama. Features adalah sifat yang menunjang fungsi dasar produk. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi atau tidak mengalami cacat produk.
yaitu pandangan mengenai kualitas proses manufaktur mengurangi presentasi cacat produk. Kesesuaian yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan desain. Standar karakteristik operasional adalah kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. Yang keempat, ketahanan. Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya tahannya, tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibanding produk yang cepat habis atau cepat diganti. Daya tahan atau durability berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan produk. Yang kelima, pelayanan. Upaya perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan melalui jasa yang mengiringi produk yang ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan kualitas pelayanan bertumpu pada upaya memuaskan keinginan atau permintaan pelanggan berdasarkan harapan pelanggan. Maka dari itu, kualitas pelayanan dan kualitas produk merupakan elemen penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan kepuasan pelanggan.